Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita santri yang berbahagia, ada sebuah kisah yang sangat menarik dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dalam sebuah kereta, di sana masuk orang yang sudah tua. Beliau memakai sebuah tongkat untuk menyangga dirinya. Beliau jalan dengan penuh ketenangan, wajahnya penuh dengan kewibawaan, pakaiannya putih bersih. Kemudian beliau ingin mencari tempat duduk yang pas untuk ia duduk agar sampai ke tujuan nanti dalam keadaan nyaman. Beliau menoleh ke sana ke sini. Di gerbong pertama beliau ingin mencari tempat duduk yang nyaman, yang mana berharap nanti dalam perjalanannya menuju tempat tujuan sang kakek ini ia mendapatkan kenyamanan. Akhirnya di gerbong pertama sang kakek menoleh ke sana kemari mencari tempat duduk yang pas, yang mana ternyata di gerbong pertama ini kebanyakan ditempati oleh anak-anak muda laki-laki. Mereka membicarakan pekerjaan, mereka membicarakan tempat tongkrongannya, mereka membicarakan bisnis dan lain sebagainya. Akhirnya sang kakek ini menoleh, tidak ada yang memperhatikan dan tak ada yang mau mempedulikannya. Sang kakek permisi, "Nak, boleh kakek duduk di sini agar kakek bisa beristirahat dan nanti bisa sampai di tujuan." Kemudian sang pemuda ini berkata, "Wahai kakek, kami mau membicarakan urusan pekerjaan, urusan laki-laki. Kadang kami membicarakan wanita, kadang kami membicarakan kenakalan kami, tongkrongan kami. Sebaiknya kakek jangan di sini." Kemudian yang lain menanggapi, "Ya kek, nanti kakek tidak nyaman." "Tidak apa-apa kok cu, tidak apa-apa kok nak, kakek cuma mau numpang tidur." "Nggak usah kakek, nanti kami yang malah tidak enak, nanti kami yang tidak bisa bicara dengan bebas." Akhirnya dengan terpaksa sang kakek ini harus mencari tempat yang lain. Beliau meninggalkan gerbong pertama menuju ke gerbong yang kedua. Ternyata di sana berisi ibu-ibu yang sibuk membicarakan pasarnya, sibuk membicarakan arisannya, sibuk menggosip tentang tetangganya, sibuk membicarakan urusan rumah tangganya, suaminya, anaknya, dan seterusnya. Sang kakek ini berkata, "Nah, bolehkah aku duduk di sampingmu? Bolehkah aku duduk di sini sekedar beristirahat agar bisa enak sampai ke tujuan nanti?" Kemudian ibu ini berkata, "Kakek, kami di sini bercerita banyak hal. Kami di sini menceritakan arisan, menceritakan keluarga, menceritakan tempat rekreasi dan yang lain. Nanti kakek tidak nyaman di sini." "Tidak apa-apa nak, kakek hanya menumpang istirahat." Ternyata yang lain berkata, "Tidak kek, kalau kakek di sini kami yang terganggu, kami nanti tidak bisa berbicara dengan bebas." Sama seperti sebelumnya, sang kakek terpaksa mencari tempat yang lain. Akhirnya sang kakek menuju ke gerbong berikutnya. Ternyata di sana berisi pemuda-pemudi yang sedang asyik berpacaran, yang sedang asyik memadu cinta, yang sedang asyik saling melontarkan rayuannya. Kemudian sang kakek ini berkata, "Nak, bolehkah kakek numpang di sini sekedar untuk duduk agar kakek nanti bisa nyaman sampai tujuan?" "Waduh kakek lihat sendiri, kami ini mencari tempat untuk bisa berduaan. Kami mencari tempat yang nyaman, yang bisa jauh dari keluarga kami, jauh dari teman-teman kami. Lihatlah kek, kami ini berpasang-pasangan. Nanti kakek tidak nyaman melihat apa yang kami lakukan." "Tidak apa-apa nak," kata kakek. "Saya hanya numpang istirahat kok. Lakukan sesuka kalian." Kemudian yang lain berkata, "Jangan kek, kalau kakek di situ kami yang repot. Kami nanti yang tak bisa berbuat apa-apa." Akhirnya berdebat mereka dan dengan hati yang sedih sang kakek mencari tempat yang lain. Akhirnya di gerbong terakhir, ternyata di gerbong ini isinya anak-anak. Mereka sedang asik bermain, mereka sedang asik bercanda dengan kawan-kawannya. Kemudian sang kakek ini menghampiri anak-anak ini. "Cu,
"Nak, bolehkah kakek di sini? Bolehkah kakek numpang duduk di sini sekedar untuk istirahat agar kakek nanti bisa sampai tujuan dengan nyaman?" Kemudian anak-anak ini berkata, "Iya kek, tidak apa-apa." Malah salah satu dari anak ini berkata, "Kek, pakai tempat duduk saya saja. Di sini lebih nyaman kek, biar saya main sama kawannya," kata anak kecil ini. Akhirnya sang kakek ini bisa tersenyum, bisa lega, bisa bahagia, duduk menunggu sampai ke tujuan. Singkat cerita, sampailah ke stasiun yang dituju oleh kereta ini. Ternyata sebelum kereta ini berhenti, dari kejauhan terlihat rombongan yang sangat luar biasa penyambutannya. Bak seorang raja yang akan mau disambut, yang akan ditunggu kedatangannya. Rombongan ini membentangkan karpet merah. Di sana terlihat orang-orang dengan pakaian rapi, dengan jas yang mewah, menyambut orang yang mau datang atau hendak turun dari kereta. Kemudian semua mata tertuju kepada rombongan yang hendak menyambutnya. Akhirnya turunlah semua penumpang tersebut. Betapa kagetnya, ternyata yang dinanti oleh rombongan tersebut adalah sang kakek yang dari tadi tidak mendapatkan tempat duduk. Betapa kagetnya, betapa menyesalnya. Di gerbong pertama ada bapak-bapak. Dengan keasyikannya mereka menolak kehadiran sang kakek. Mereka berkata, "Seandainya saya tadi mempersilahkan tempat duduk saya untuk kakek tersebut, pasti saya akan mendapatkan hadiah yang luar biasa." Di gerbong kedua pun berkata, "Waduh, tahu dari tadi tak suruh duduk di sini kakek bersama saya," kata ibu-ibu yang tadi asyik mengobrolkan sana sini dan menolak kehadiran sang kakek. Kemudian muda-mudi yang sedang asik berpacaran pun berkata, "Wah, tadi tahu gitu kakek tak suruh di sini, pasti kita dapat hadiah." Kemudian tanpa memperhatikan, tanpa peduli rombongan tersebut, anak-anak ini dengan polosnya keluar dari kereta dan mereka berbahagia keluar bersama kakek. Ternyata sang kakek tidak tertidur di kereta. Beliau mengajak anak-anak ini untuk bersenang-senang. Akhirnya anak-anak ini disambut juga dengan sambutan kehormatan yang luar biasa. Sahabat, tahukah kita bahwa cerita ini sangat erat kaitannya dengan kita semua? Kereta, setiap kereta memiliki stasiun untuk berhenti. Stasiun itulah tujuan akhir kita, yaitu menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat pemberhentian terakhir kita yaitu di pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kereta adalah amal-amal kita yang mengantarkan kita sampai ke tujuan kita. Tahukah kita orang tua tadi itu siapa? Orang tua itu adalah agama. Ya, orang tua tadi ibarat agama dalam hidup kita. Di dunia ini agama asing bagi bapak-bapak yang sedang asyik dengan pekerjaannya. Agama asing ditolak oleh ibu-ibu yang sedang asyik dengan aktivitasnya. Agama ditolak oleh pemuda, ditolak oleh pemudi, ditolak oleh mereka yang masih muda, karena agama itu kuno, karena agama itu dianggap mengganggu kebahagiaan mereka. Siapa yang bisa menerima agama? Adalah anak-anak yang hatinya masih bersih, yang hatinya masih sangat mudah dimasuki oleh agama. Banyak dari kita menganggap agama hanya untuk anak-anak, agama yang wajib mempelajari hanya anak-anak. Akhirnya orang tua memaksa anaknya untuk mempelajari ilmu, mempelajari agama. Namun terkadang orang tuanya lalai di rumah. Orang tuanya kadang tak sholat, orang tuanya kadang tak bisa membaca Al-Quran. Sedangkan anaknya dipaksa untuk menghafal Al-Quran, dipaksa untuk mondok di pondok pesantren. Sahabat cerita santri yang berbahagia, agama bukan hanya milik anak-anak, agama bukan hanya milik orang tua saja, agama
milik kita semua, tanggung jawab kita semua. Setiap dari kita wajib untuk mendalami ilmu agama, wajib untuk menerima agama. Jika hari ini kita memerintahkan anak kita mengaji, maka kita juga harus mengaji. Jika hari ini kita menyuruh orang-orang untuk belajar, maka kita pun harus belajar hari ini. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.